Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya untuk kita semuanya. Terutama kesempatan kali ini Allah memberikan nikmatnya untuk saya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Siswa semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya. Kangen ya, insyaallah. Kalau teman-teman lihat gitu ya, di belakang sana, Masya Allah, ada sebuah gunung. Ya, hitung-hitung ini sebagai obat rindu teman-teman yang sudah jarang sekali keluar rumah gitu ya. Mungkin sudah 1 bulan, 2 bulan di rumah, di kamar gitu ya. Rebahan, sampai bosen, miring kanan, miring kiri, depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Ya Alhamdulillah, ini hanya sebagai obat rindu. Ini insya Allah bukan prank, bukan fake gitu ya, tapi real insya Allah. Alhamdulillah, dan lokasinya tidak jauh dari rumah saya di Temanggung. Yang mau ke sini boleh ya. Baik teman-teman semuanya, siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Kalau temanya memang tentang indahnya bersama Al-Quran. Coba nanti insya Allah kita akan bahas sedikit gitu ya, terkait dengan rizki bersama Quran, terkait dengan kemudian kita coba lihat isyarat-isyarat Al-Quran tentang jibal gitu ya, tentang gunung. Dan kemudian nanti bagaimana kondisi jibal atau gunung itu ketika kiamat. Lalu kemudian apa yang akan kita dapatkan ketika kemudian bersama Al-Quran terus sampai nanti kemudian di akhirat kelak. Baik teman-teman semuanya, siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai gitu ya. Kalau teman-teman pernah mendengar namanya rizki gitu ya, bukan Ustadz Rizki ya. Rizki itu mungkin orang sekarang itu identik dengan istilahnya uang. Padahal rizki itu belum tentu uang. Rizki itu berupa bermacam-macam. Otak cerdas, rizki. Punya banyak teman, rizki. Bisa kemudian tidur nyenyak, rizki. Bisa kemudian temennya care gitu ya, rizki. Apalagi punya banyak uang, itu pasti rizki, insya Allah. Tetapi kemudian teman-teman semuanya, kalau teman-teman melihat gitu ya, kalau seseorang mendapatkan rizki gitu ya, maka misal kita ibaratkan rizki itu adalah uang. Ketika kemudian seseorang dia mendapatkan uang misal 1 juta atau 2 juta, maka kemudian akan ada rasa senang di dalam dirinya. Kayak ibaratnya kemarin ketika ada prank tandingan gitu ya, yang prank tandingan dari prank sampah, yang kemudian ada Crazy Rich gitu ya, bukan Aya Rich, Crazy Rich, yang kemudian meletakkan uang di dalam kardus mie instannya berjuta-juta, lalu kemudian dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Ternyata betapa bersyukurnya dia mendapatkan nikmat berupa uang itu.
Lalu kemudian dia menangis karena mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa itu. Nah, inilah berupa rizki yang kemudian identik dengan uang. Lalu kemudian rizki berupa yang lain, ketika kemudian teman-teman misal gini, Rasulullah pernah menyampaikan ketika seseorang dia tidur di pagi hari setelah subuh, maka kemudian rizkinya akan terhambat. Maka hati-hati dengan ini. Karena apa? Wah Ustadz, saya tidur terus itu setiap habis subuh bahkan sampai menjelang buka. Wah ini kerat ini. Kalau semisal seperti itu dilakukan, maka bisa jadi rizkinya akan terhambat. Ustadz, saya kayaknya uangnya masih tetap banyak. Iya uangmu banyak, tetapi kemudian Allah akan menghambat rizki dari yang lain. Misal nggak punya teman, atau kemudian temennya jengkel, nakal, atau kemudian otaknya tidak begitu berjalan gitu ya. Padahal ketika kemudian teman-teman kadang kan ada yang jengkel ketika melihat temennya, kayak koyone ora tau sinau ngegame, tapi kok kemudian cerdas gitu ya. Bisa jadi itu rizki dari Allah. Wah kayak biasanya nggak pernah belajar tapi kok nilainya 100. Jangan mudah suudzon, bisa jadi itu rizki dari Allah karena ada sesuatu yang dia lakukan sebelumnya. Mungkin tidak tidur di pagi hari, itu rizki. Maka semuanya teman-teman semuanya, siswa semuanya, kita coba lihat ketika kita berdoa itu ya, maka yang namanya Al-Quran, bisa membaca Al-Quran itu namanya adalah rizki. Maka kemudian seringkali kita membaca dalam doa di akhir pembelajaran Al-Quran kita, warzuqna tilawatahu. Artinya apa? Ya Allah berikan rizki kepada kami dalam membaca Al-Quran. Ketika kemudian itu menjadi rizki, maka kemudian ketika kita membaca Al-Quran itu rasanya bahagia. Seperti seolah ketika ada orang yang kemudian mendapat uang berjuta-juta, maka dia akan menangis padahal dalam kondisi membutuhkan uang. Maka dia akan menangis terharu. Maka kemudian namanya warzuqna tilawatahu itu seperti itu. Dia ketika membaca Al-Quran itu rasanya bahagia dan rasanya menangis terharu. Karena itu berupa rizki. Maka doa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar atau wa atrafan nahar itu adalah doa yang sangat luar biasa agar Allah memberikan rizki kita dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran jadi rasanya nikmat, gak terasa itu ya. Kalau seseorang hatinya bersih, maka dia akan membaca Al-Quran itu rasanya nikmat sekali. Lalu kemudian ketika kita belajar gitu ya, belajar bagaimana Allah menceritakan agar kemudian kita merasakan nikmatnya bersama Al-Quran. Contoh sederhana saja dengan melihat adanya jibal, gunung atau jabal. Maka kemudian kita lihat ayatnya di surah An-Naba. Kita coba ambil dari ayat-ayat yang insya Allah mudah gitu ya. Di surah An-Naba apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada. Allah menjadikan gunung itu sebagai pasak. Teman-teman tahu pasak? Kalau teman-teman misal pernah mendengar lebih besar pasak daripada tiang, itu beda. Mungkin artinya kalau lebih besar pasak daripada tiang itu artinya dia pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Gitu ya mungkin ya. Silahkan ditanyakan ke guru bahasa Indonesia. Nah, pasak itu ketika kemudian teman-teman misal punya 2 kayu atau 2 balok yang kemudian pengen dijadikan satu, maka kemudian dia akan dipasak. Bisa jadi pasaknya berupa pasak kayu atau kemudian pasaknya dari paku. Akan dipasak, dipaku gitu ya. Sehingga kemudian 2 kayu atau 2 balok itu akan menetap jadi satu. Nah, jibal itu adalah wal jibala autada. Jibal itu menjadi pasak bagi bumi. Artinya apa? Jibal itu atau gunung itu penampakannya saja mungkin seperti itu. Tetapi sebenarnya di dalamnya itu masih ada yang kemudian Allah pasak untuk memasak bumi. Sehingga kemudian bumi itu tidak bergeser lempengan-lempengan yang ada di bawahnya. Maka kemudian wal jibala autada. Bayangkan ketika kemudian ternyata pasak itu diambil.
bisa jadi bumi ini akan belah atau kemudian akan bergeser-geser terus. Maka kemudian yang pertama bersyukur karena Allah masih memberikan nikmatnya berupa gunung ini tidak Allah cabut. Lantas kemudian ketika melihat di ayat selanjutnya, setelah wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan kamu itu berpasang-pasangan. Nah, kalau ini nggak perlu dibahas, insya Allah teman-teman paham semua itu ya. Ustadz nggak usah insya Allah paham semuanya. Silahkan dicari pada saatnya, bukan sekarang. Apalagi ayat selanjutnya yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Setelah wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata, dan Allah menjadikan tidur itu sebagai istirahat. Nah, ini ayat favorit orang-orang di bulan puasa. Ada yang tidur kemudian dari habis subuh sampai kemudian menjelang buka. Ada yang kemudian dia tidur bahkan habis sahur sampai kemudian justru malah menjelang buka. Bahkan hati-hati, kemarin ada fenomena, ada cerita, ada orang yang kemudian dia tidur jam 5 sore. Tidur jam 5 sore dan ternyata bangunnya jam berapa? Jam 5 pagi. Artinya apa? Dia tidak buka puasa dan kemudian tidak sahur. Habis dia. Kalau itu berjalan terus itu ya, 30 hari paling Idul Fitrinya itu nanti akan diiringi oleh dansa khas dari Ghana itu ya, dengan peti matinya akan diiringi lagu asyiknya gitu. Nah, maka kemudian jangan sampai bulan puasa ini kita jadikan hanya untuk tidur saja. Oke lah tidur, wah kan nggak maksiat Ustaz, nggak apa-apa. Tetapi kalau bisa ditambah dengan kemudian sesuatu yang baik, membaca Al-Quran. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, ternyata teman-teman semuanya kita ambil kembali ke laptop. Ketika kemudian Al-Jibal, gunung itu, bagaimana kondisi gunung itu? Contoh, ketika kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung, apa yang akan terjadi? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil lar'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya Allah menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, maka engkau akan lihat gunung itu tertunduk, terpecah berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan gunung tunduk, terpecah berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah. Contoh yang lain, kalau teman-teman mungkin sudah hafal insya Allah ayatnya di surah Al-A'raf. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Kalau ayatnya kan di sini walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu qala rabbi arini anzur ilaika. Oh, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada orang ya. Karena saya di jalan ini, di jalan di sawah-sawah. Baik, kita coba lihat ayat Allah. Perhatikan ayat Allah di surah Al-A'raf. Kisahnya tentang Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Bayangkan kisahnya itu ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Ya Allah, tampakkanlah dirimu agar aku bisa melihat engkau. Tetapi kemudian apa jawab Allah? Apa jawab Allah? Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali. Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Tapi cobalah walakin inzur ilal jabali. Coba engkau lihat ke gunung itu. Kalau sekiranya gunung itu masih berada di tempatnya seperti sedia kala, maka fasaufa tarani, engkau akan bisa melihat diriku, kata Allah.
Tetapi ternyata apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Allah ingin menampakkan dirinya ke gunung itu. Tetapi ternyata luar biasa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Ternyata Allah ingin menampakkan dirinya ke gunung itu, lalu kemudian ternyata gunung itu terpecah berkeping-keping. Lalu kemudian Nabi Musa pingsan seketika. Wa kharra Musa sa'iqa. Bayangkan, Nabi Musa ingin melihat Allah dan Allah ingin menampakkan dirinya ke gunung, lalu kemudian gunung itu tidak kuat juga sampai kemudian terpecah berkeping-keping. Lalu Nabi Musa pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Lalu kemudian Nabi Musa bertaubat kepada Allah. Jabal, gunung. Betapa kemudian kalau kita memahami Al-Quran dari maknanya juga, maka insya Allah kita akan melihat betapa keagungan Allah itu sangat luar biasa. Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Lagi ketika kemudian biar kita bisa merasakan nikmatnya bersama Al-Quran, melihat dari maknanya yang ada di Al-Quran. Tentang gunung juga. Apa nasib gunung ketika nanti di hari kiamat? Wabussatil jibalu bassa. Surah Al-Waqiah. Gunung itu besok ketika di hari kiamat dia akan terpecah belah, berkeping-keping, hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana cara Allah menghancurkan? Perhatikan. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatau wahidah. Surah Al-Haqqah. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatau wahidah. Allah mengangkat bumi, Allah mengangkat gunung, lalu kemudian keduanya fadukkata dakkatau wahidah. Keduanya dibenturkan dengan sekali bentur, lalu kemudian hancur sehancur-hancurnya. Ngeri. Seberapa hancur, bahkan kemudian Masya Allah isyaratnya luar biasa. Paling gampang di surah Al-Qari'ah. Watakunul jibalukal ihnil mangfush. Bahkan gunung-gunung itu dia akan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Gunung. Bahkan kalau isyarat yang lain Masya Allah luar biasa. Surah Al-Mursalat. Wa idzal jibalu nusifat. Gunung itu dia akan hancur. Seberapa hancur? Hancurnya itu sampai menjadi debu-debu. Wa bussatil jibalu bassa itu surah Al-Waqiah. Lalu kemudian surah Al-Mursalat ini wa idzal jibalu nusifat. Gunung itu hancur menjadi debu. Contoh yang lain, seberapa hancurnya itu di surah Al-Muzammil. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathibam mahila. Pada hari itu, lalu kemudian bumi dan gunung itu dia bergoncang keras, lalu kemudian hancur. Itu seperti kalau di dalam surah Al-Muzammil ini seperti onggokan pasir. Onggokan pasir itu ya, lalu kemudian dikucurkan. Hancur. Gunung sebesar itu bisa hancur. Luar biasa. Itu kekuasaan Allah. Maka kemudian teman-teman semuanya melihat ini semuanya, mari kita memperdalam ilmu kita tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga kemudian menjadi rizki untuk kita semuanya. Jangan sampai gara-gara kemudian kita nggak mempelajari Al-Quran, nggak bersama Al-Quran di muka bumi ini, nanti di akhirat menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Contoh gini, ketika nanti gimana kondisi seseorang ketika di akhirat? Gampang saja ketika melihat di surah Al-A'raf, ayat yang sudah teman-teman hafalkan. Ayatnya mana? Ini. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama
dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza taraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'adhim adzaba dhi'fam minan nar, dan seterusnya. Apa ini? Ini kondisi ketika kemudian nanti di akhirat. Terutama ini adalah kondisi bagaimana kemudian seseorang itu ketika nanti akan masuk neraka. Qala dkhulu wis, sudah bel. Nah, bahasanya gitu ya. Ini sudah bel, segera masuk. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Wis sudah bel, segera masuk. Jadi kangen sekolah nih, sudah lama nggak dengar bel. Jangan sedih ya, jangan naruh bawang di sini. Ternyata orang-orang itu, penduduk neraka itu disuruh untuk masuk ke neraka. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Kamu masuk ke neraka sana, sudah masuk. Masuk bersama para manusia yang lain, teman-teman yang lain. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Semoga kita tidak termasuk. Masuk di sana bersama jin, bersama manusia juga yang sudah masuk terlebih dahulu. Lalu ternyata kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ternyata antara penduduk neraka itu, mereka itu saling melaknat. Mereka itu saling, bahasanya pisuh-pisuan. Gara-gara kowe iki aku dadi mlebu neraka. Gara-gara kowe sing ngajaki aku mesti bengi ngelembur sampai kemudian paginya ora salat subuh, tangi jam 7 terus mangkat sekolah. Terus nggak pernah salat subuh. Bahkan kadang ada yang salat subuh itu dijamak sama salat duha. Dia biar nggak kelihatan kalau salat subuh. Ya. Gara-gara kamu ini yang menyesatkan aku sampai kemudian aku tidak pernah baca Quran. Gara-gara kamu ini hafalan Al-Quranku nggak pernah nambah sidik, woi. Sampai kemudian nggak pernah dimurajah, lupa lagi dan sebagainya. Nah ternyata mereka saling melaknat, saling menyalahkan, saling pisuh-pisuan bahasanya. Wah Jan, nyesel aku. La'anat ukhtaha, saling melaknat masing-masing. Tetapi ternyata luar biasa ini ya. Jadi ketika melihat ayat ini, orang itu saling melaknat, saling pisu-pisuan. Lalu kemudian orang yang datang belakangan melihat orang yang datang lebih dulu masuk ke neraka, itu dia meminta kepada Allah, Rabbana, ya, haula'i adalluna. Ya Allah, mereka ini loh ya Allah yang telah menyesatkan saya, mengajak saya kepada kemaksiatan sampai kemudian saya lupa kepada Engkau. Nggak pernah sholat, baca Al-Quran juga jarang. Bahkan hafalanku sudah lupa semuanya. Maka kemudian ya Allah, siksa dia lebih keras daripada siksaan yang aku terima ya Allah. Itu doanya orang yang masuk neraka dia. Bahkan luar biasanya ketika kemudian surah Al-A'raf juga, itu kan ada kisah ketika penduduk neraka itu diberikan kesempatan untuk bisa face to face gitu ya, video call sama penduduk surga gitu. VC gitu ya, entah pakai Zoom atau apa itu ya, pakai VC aja, video call. Nah ternyata setelah kemudian diberikan kesempatan, hey piye bro, WhatsApp, piye kabare? Ya alhamdulillah saya sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan ketika di dunia. Lantas gimana kabarmu? Ya juga sama, saya juga mendapatkan apa yang Allah janjikan di dunia. Di neraka luar biasa. Bahkan Masya Allah, na'udzubillah min dzalik gitu ya. Kondisinya itu, Masya Allah. Di surah Al-A'raf aja itu banyak sekali kisah-kisah itu. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Jadi penduduk neraka itu ketika nanti di neraka itu, mereka akan tidur. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Tikarnya itu, alas tidurnya itu dari api. Lalu kemudian selimutnya juga dari api. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Bahkan tadi ketika kemudian diberi kesempatan untuk VC-an, video callan, ternyata
Apa yang diminta oleh penduduk neraka? Apa yang diminta? Ternyata wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Penduduk neraka itu meminta, hai sahabatku, mbok aku dituangkan sedikit saja air dari surga untuk aku minum. Ini sudah haus banget ini ya Allah. Mbok aku minta dicuangkan air sedikit saja. Ya jus lah. Jadi kangen jusnya Pak Yono yang sudah lama tidak jualan jus. Sedikit saja. Air yang kemudian bisa saya minum. Au mimma razaqakumullah, atau kemudian rizki lah. Roti-roti, donat-donat. Yang bisa aku makan. Karena di sini nggak ada makanan, itu ya luar biasa. Ternyata apa yang terjadi seperti itu. Penduduk neraka itu meminta kepada penduduk surga untuk dituangkan air sedikit saja untuk minum. Atau kemudian rezeki apapun itu. Makanan, roti, donat, pisang, dan sebagainya. Tapi kemudian apa kata penduduk surga tadi? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan untuk memberikan apapun yang ada di surga ini, nikmatnya untuk kalian orang-orang kafir yang ada di neraka. Maka marilah jangan sampai kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita sia-siakan sehingga kemudian nantinya penyesalan luar biasa di akhirat. Kalau kita sekarang banyak yang dikarantina, ada dikarantina 14 hari dia. Maka jangan sampai nanti di akhirat juga masih dikarantina. Nggak cukup 14 hari, tetapi khalidina fiha abada. Na'udzubillah min dzalik. Selama-lamanya. Kan na'udzubillah. Kalau ternyata kita sekarang merasakan karantina yang kayak gini aja sudah rasanya gregetan, kangennya luar biasa, rindunya luar biasa, ingin bertemu gitu ya. Kalau besok ternyata dikarantina lagi di neraka, na'udzubillah, itu karantinanya selama-lamanya. Rasakan. Bayangkan. Ketika kemudian dikarantina itu kan na'udzubillah min dzalik, kalau dikarantina di neraka. Karena apa? Isyaratnya itu di surah Al-Humazah, bayangkan. Innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Besok karantinanya kalau di akhirat di neraka itu ada orang yang kemudian dia akan masuk ke neraka hutomah. Lalu kemudian dikarantina di satu bilik khusus, dirinya sendiri, dewean toktil. Di situ ditutup rapat-rapat bersama api. Gak cukup sampai di situ. Dia dikarantina di situ sendirian selama-lamanya. Gak cukup sampai di situ. Dia diikat di tiang-tiang, gak bisa bergerak, disiksa terus, dihabisi terus di neraka. Innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Dia diikat di tiang-tiang sampai kemudian gak bergerak, disiksa terus, dibakar terus. Dan itu karantinanya gak cukup 14 hari, tetapi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian apa yang bisa menemani kita ketika nanti di akhirat? Salah satunya adalah iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang kalau semisal dia membaca Al-Quran terus, maka insya Allah nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi dirinya di hari kiamat. Maka bersyukur ketika teman-teman dipilih menjadi orang yang kemudian dipilih oleh Allah untuk bisa bersama Al-Quran. Karena itu pilihan, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina. Orang yang bisa membaca Al-Quran itu dia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilihan kan yang terpilih nggak mungkin banyak, pasti yang terpilih sedikit. Dari miliaran orang, teman-teman salah satunya yang Allah pilih untuk bisa bersama Al-Quran. Maka jangan sia-siakan. Kalau disia-siakan, nah di akhirat siapa yang menemani? Kalau mau disiksa sama malaikat, maka Al-Quran akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat untuk dirinya. Bahkan ketika ada orang yang kemudian dihafal Al-Quran gitu ya, yuqalu li sahibil Quran, maka dikatakan kepada sahabat-sahabat ahli-ahli Quran ini,
Maka kemudian apa perkataannya? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Nanti ketika di akhirat, di surga, orang yang sudah bersama Al-Qur'an terus hafal Al-Qur'an akan diminta, coba kamu baca Al-Qur'an itu, baca. Gak boleh nyontek gitu ya. Kalau sekarang kan banyak orang yang kemudian dikasih Al-Quran aja ketinggalan gitu ya. Mana Al-Qurannya? Ketinggalan gitu ya. Atau kemudian mesetor lupa. Tapi kemudian nanti di akhirat kita diminta untuk setoran langsung sama Allah. Baca. Maka kemudian ada yang baca itu ya dari surah Al-Fatihah terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin terus sampai kemudian An-Nas selesai. Maka kemudian setiap dia membaca itu dia akan naik kayak naik lift set gitu ya. Jadi setiap dia terus membaca itu sampai kemudian nggak berhenti, dia akan naik terus. Dan dia terakhir membaca itu ayat yang terakhir dia baca, maka disitulah tempatnya surganya. Maka surganya itu di situ. Kalau semisal ternyata yang dibaca di Al-Fatihah sampai An-Nas, maka dia naik terus sampai kemudian An-Nas baru berhenti. Dan disitulah surganya itu naik. Set. Kalau semisal hafalannya di surah Al-A'raf atau surah Al-Anfal, malaikat gitu. Setelah Al-Fatihah lalu kemudian yang dibaca adalah enggak Al-Baqarah malaikat. Terus surat apa? Al-Anfal. Oh ya silahkan. Wah sudah naik gitu. Tapi ternyata ayat pertama mandek, kose mandek dan sebagainya. Maka kemudian beruntungnya kalau semisal ada orang yang dia hafal Al-Quran, maka surganya itu luar biasa naik terus. Ustaz Syaikul, halo. Kalau ada orang yang kemudian sudah di atas, halo Ustaz Syaikul, gimana? Saya ternyata sudah ada di atas, insya Allah, Allahumma amin. Maka kemudian mari kita kemudian bersama Al-Quran terus, sehingga Al-Quran itu akan menjadi syafaat untuk kita semuanya ketika nanti di akhirat. Gitu ya. Semangat semuanya, jangan sampai dikarantina. Nah sekarang mari kita berbicara yang positif terus, jangan negatif. Tapi kalau kondisinya sekarang jangan ada yang positifnya. Kalau positif ya berarti kena COVID-19. Maka ya sesuaikan. Mungkin cukup dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.